Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas senyawa karbon. Nah, sebelum kita masuk ke senyawa karbon, di sini saya akan menyinggung sedikit, yaitu pada materi kelas 11 tentang hidrokarbon. Nah, pada hidrokarbon, kalian sudah pernah mendengar atau membahas, yaitu yang dimana rantai induk C sama dengan rantai induk C1 itu disebut dengan met, C rantai induknya 2 disebut dengan et, dan saya tuliskan ya 3 sampai 10. 3 itu prop, 4 itu but, 5 itu pen, 6 itu hex ya, hex, 7 hep, 8 ok, 9 non, 10 deka. Nah, ini merupakan rantai induk utama, yang dimana pada hidrokarbon ada penamaan pada rantai induk, seperti yang sudah saya tuliskan ini. Contohnya pada alkana, ya, dimana rantai induknya sebanyak 1, C-nya 1, dia disebut dengan metana, dan jika rantai induknya 2 dia disebut dengan etana, dan seterusnya. Nah, untuk penamaan senyawa karbon itu ada unsur C, CHO. Nah, kalau untuk di kelas 11 itu ada unsur C dan H yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Sedangkan pada senyawa karbon ini ada unsur C, H, dan O. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gabungan dari C, H, dan O. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah penamaan dari rantai induk utama. Jadi di sini kita akan membahas yaitu pada senyawa karbon yang untuk CHO. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cabang daripada senyawa karbon. Nah, kita tulis di sini cabang, atau cabang ini disebut dengan, nah untuk cabang ini disebut dengan alkil. Nah, kita buat ya contohnya di sini. Adik-adik semua harus menghafalkan penamaan dari cabang tersebut. Nah, kakak kasih contoh dimana jika cabangnya ada 1 itu disebut dengan metil. Nah, ini kan 1 met ditambah akhiran il menjadi metil, ini disebut dengan metil. Nah, jika tangannya 2, jika cabangnya ada 2 itu disebut dengan etil. Nah, jika cabangnya ada 3 itu disebut dengan propil. Dan jika cabangnya 3 dan bercabang lagi itu disebut dengan isopropil. Nah, si C ini dia tangannya ada 1. Dan jika tangannya ada 1 berarti dia mengikat hanya sebanyak 3. Di sini kita tuliskan CH3. Nah, di sini kalau si CH3 hanya mempunyai tangan 1. Kalau CH2 dia mengikat 2 tangan. Kalau CH dia mengikat 3. Kalau yang 4 berarti dia hanya mengikat 4H. Seperti ini ya. Nah, mengapa si CH3 hanya 1 tangan? Karena kan C harus mengikat 4, berarti ini sudah 3, berarti dia hanya bisa mengikat 1 lagi. Yang ini CH-nya 2, berarti dia hanya butuh 2 lagi, makanya tangannya ada 2. Dan gitu juga seterusnya. Nah, di sini si CH3 berarti tangannya hanya 1. Nah, sedangkan yang ini
dia mengikat 1, berarti di sini CH-nya hanya 2. Karena di sini 1 dan di sini 1. 1 2 4. Dan di sini juga CH dia hanya tangannya 1 ke bawah, berarti dia ada H3. Ini juga 1 C2, berarti ini ada CH2. Ini 1 2 H2 juga. Di sini juga 1, berarti dia bisa mengikat 3. Nah, ini juga seterusnya. Ini 1 2 3. 3 berarti dia hanya H. Ini hanya 1, berarti dia H3. Ini ada 1, berarti juga H3. Jadi seperti itu untuk menentukan berapa banyak H yang diikat oleh si C. Ingat, lihat tangannya. Oke? Maka kalian sudah mengerti sampai di sini? Semoga mengerti ya adik-adik. Nah, nanti kakak kasih yang enggak pakai H ya, yang tanpa H langsung C. Asalkan kalian sudah mengerti berapa H yang diikat oleh si C. Nah, dari sini karena si C hanya mengikat 4, jadi lihat saja tangan yang sudah berikatan dengan C, hitung saja, berarti kalau dia hanya 1 tangan berarti hanya 3, kalau dia 2 tangan berarti hanya 2, dan kalau 3 tangan berarti hanya H, dan 4 tangan hanya tidak ada. Oke? Nah, kita lanjut. Di sini C-nya ada 3, ada 4, maaf. 1 2 3 4. Nah, di sini kakak nggak akan kasih H-nya ya, karena kalian sudah mengerti. Jika pun nanti dikasih H, di sini H2, 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 H3. Oke, ini disebut dengan butil. Kenapa kakak nggak ngasih H? Biar mudah nanti lihat gambarnya. Oke. Nah, kalau C-nya ada 4, C-nya bercabang 4, tapi ada 1 di sini, artinya C-nya belok. Jadi itu disebut dengan butil. Butil, tapi butil itu yang lurus. Jadi ini penyebutannya seperti apa? Ini disebut dengan sekunder butil. Karena dia belok. Jadi kalau yang butil itu lurus. Seperti ini, profil dia lurus, kalau dia belok dia isopropil. Tapi ini sekunder butil. Jadi ini tetap ya, cabangnya ada 4, 1, 2, 3, 4, tapi namanya dengan sekunder butil. Nah, si sekunder butil ini disebut dengan nama trivial. Trivial. Nah, kalau dia kita buat dengan nama yupak, itu beda lagi. Jadi kalau untuk penamaan yupak bukan sekunder butil. Nah, di sini ini adalah rantai utama ya, rantai utama. Nanti kalian yang udah kelas 12 sudah pernah belajar kelas 11 pasti mengerti ini adalah rantai utama. Jadi untuk membuat penamaan yupak kita harus nomori dulu. Ini nomor 1, 2, 3. Nah, kalau ini nomor 1, 2, 3, nomor satunya memiliki cabang, yaitu sebanyak 1 cabang. Nah, kalau dia 1 cabang ini kan dibuat hanya 3. Kalau CH3 itu disebut dengan metil, sehingga penamaannya di sini ya, atau di sini saja. Penamaannya 1 metil, 1 2 3, berarti kalau 3 berarti propil. Berarti 1 metil propil. Jadi ini penamaan nama yupaknya. Kalau untuk trivialnya itu sekunder butil karena dia ada 4. Tapi dia untuk nama yupaknya si nomor 1 ini memiliki cabang yaitu CH3 atau disebut dengan metil. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi yang C-nya 4. Cabangnya ada 4. 1 2 3. Tapi di sini. Nah, tadi kan di nomor 1, sekarang nomor 2. Jadi penamaannya ini adalah isobutil. Jadi tidak perlu dibuat lagi seperti penomoran-penomoran, langsung saja isobutil. Kemudian C-nya ada 4, tapi gambarnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan gambar T. Artinya penamaannya itu tersier butil, atau bisa saja disebut dengan neo butil.
Nah, untuk si tersier butil ini untuk penamaan trivialnya. Kalau untuk neobutil ini untuk nama eupaknya. Nah, ini sama saja. Terkadang soal itu meminta coba buatkan dengan nama berdasarkan nama eupak. Jadi kalian harus menjawabnya dengan neobutil. Tapi kalau tidak disuruh dengan nama eupak, bisa juga disebut dengan tersier butil. Jadi itu tergantung soal ya. Nah, cabang untuk SMA itu yang untuk kimia itu maksimal 5. Jadi sekarang udah kakak kasih ada 4, sekarang yang ada 5. Nah, kita gambar. Dia lurus 5 ya. Nah, ini lurus 5 penamaannya bukan pentil, tapi amil. Nah, ini penamaan tersendiri ya. Amil. Nah, sekarang kita buat lagi. Dia punya cabang 5, tapi dia bercabang di nomor 1. Di sini. Nah, ini hampir sama ya dengan si sekunder butil tadi. Ini tadi sekunder butil, yang ini sekunder amil. Sekunder amil. Yang sekunder amil ini merupakan trivial. Ini trivial. Nah, kalau yang untuk eupaknya bisa kita buat, nah seperti contoh yang butil tadi ya. Di sini dia kita kasih penomoran 1 2 3 4, berarti 1 metil butil. Ini penamaan eupaknya. Oke. Nah, sekarang kita buat yang rantai bercabangnya juga 5. Seperti contoh yang tadi ya, di sini 1 2 3 4, tapi di nomor 3-nya ini cabang, jadi C-nya tetap ada 5. Nah, ini dinamakan dengan isoamil. Isoamil. Nah, penulisan A-nya ini bisa huruf besar atau huruf kecil, itu terserah ya. Yang penting dia nyambung, isoamil. Nah, selanjutnya kita buat 1 2 3, tapi di sini lagi bercabang. Seperti tanda plus ya. Nah, ini disebut dengan neoamil. Lagi ada yang huruf T. Nah, di sini C, dan di sini. Nah, ini disebut dengan tersier amil. Nah, ini untuk penamaan nama trivial ya, trivial. Nah, untuk nama eupaknya seperti apa? Nah, kita kasih penomoran seperti yang tadi 1 2 3. Ini ada di nomor satunya ada 2 yang diikat metil, berarti sini kita buat 1,1 dimetil 1 2 3 propil. Ini untuk penamaan eupaknya. Nah, di sini ada kata baru lagi, dimetil. Itu untuk penamaan cabang. Atau di sini kakak buat untuk penghafalan untuk ini ya, tersendiri. Nah, di sini kita kakak akan membuat hafalan, yaitu banyaknya cabang. Nah, banyaknya cabang ini biasanya itu ada 6. Nah, 1 itu kan mono. Nah, mono itu biasanya nggak dituliskan, langsung saja metil, langsung kayak gitu, nggak monoetil. Jadi langsung aja metil. Nah, kalau untuk 2 itu bisa kita sebut dengan di, seperti ini. Ada metilnya itu ada 2, kan ada 2, berarti dimetil. Nah, penamaan ini untuk jumlah cabang ya. Kalau untuk rantai induk cabang tadi kan ada etil, propil. Nah, sedangkan untuk penamaan banyak cabangnya itu 2 sama dengan di. Dan gitu juga. Nah, kalau untuk 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta,
6 heksa, 7 hepta. Biasanya itu ya sampai 6 cabangnya, tapi bisa aja sampai 7 sampai seterusnya, tapi yang lebih panjang itu biasanya sampai 6. Tapi bisa aja kita tuliskan 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, penulisannya itu sama dengan kayak rantai induk utama, tapi ini banyaknya cabang. Contohnya nih, ada etilnya itu ada 2, berarti di etil. Etilnya ada 3, trietil, atau etilnya 1. Ada etil bercabang metil, ada 3 bercabang metil, berarti itu trimetil. Kayak gitu ya. Semoga kalian bisa mengerti untuk banyaknya penamaan dari banyaknya cabang ini. Jadi adik-adik sekalian, kalian itu harus mengerti dulu seperti apa menggambarkan rantai utama dan juga cabangnya. Dari sini kalian harus menghafal ya, seperti apa itu rantai utama, bagaimana cabangnya. Kalau dia hanya mengikat 1 tangan berarti hanya ada 3, kalau dia mengikat 2 tangan berarti hanya ada 2, dan gitu juga seterusnya. Jadi kalian harus hafal seperti apa penamaan dari kalau cabangnya CH3, penamaan cabangnya adalah metil. Dan juga di sini jika banyak cabangnya ada 2 berarti penamanya seperti apa. Oke. Nama cabang kan ada nih, rantai utama itu memiliki beberapa cabang nih, ada etil, metil, dan propil. Itu penamaannya itu menurut abjad. Contohnya nih, metil M, etil E, propil P, dan iso I-nya ini I dan butil. Jadi penamaan cabangnya itu berdasarkan abjad. Untuk sekunder butil ini biasanya kita itu menggunakan nama iupaknya, yaitu pada P-nya ini propil, bukan 1 metil ya. Nah, bisa saja guru kalian membilang bahwasanya penamaan itu bisa dari trivial. Jadi yang dilihat dari trivial ini bukan S ya, melainkan huruf B. Nah, kalau yang ini isobutil, mohon maaf. Ini juga kalau gurunya membolehkan nama dari trivial, yang ini dilihat. Kalau yang untuk iupaknya juga ada butilnya, dan gitu juga seterusnya. Jadi sekarang kita masuk ke induknya. Nah, di sini kakak akan mengajarkan untuk tata nama pada senyawa karbon itu ada 6. Nah, di sini kita bahas dulu yang dimana jika C-nya ada 1 itu met, 2 ep, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 ep, 8 ok, 9 non, dan 10 deka. Ini adalah induk ya, nama induk. Induk. Nah, untuk yang pertama ada alkohol. Nah, di sini kita tulis ya. Ini untuk penamaan trivial, yang ini untuk iupak. Nah, untuk nama iupaknya itu ada alkanol. Nah, akhirannya itu ada ol. Jadi contohnya nih, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol. Jadi penamaannya itu untuk nama iupak. Untuk rumus umumnya, rumus umum itu ada CN H2N ditambah 2O. Nah, jika C-nya ada 5, contoh nih C-nya ada 5, berarti C5 H2 kali 5 10 tambah 2 12, berarti C5H12O. Jadi itu untuk rumus umum untuk alkanol. Nah, sekarang untuk alkohol ini mempunyai gugus fungsi. Nah, di sini kakak tulis gugus fungsi. Nah, gugus fungsi alkohol ini yaitu OH. Nah, nanti di sini kakak akan kasih contoh dari gugus fungsi OH ini. Contoh yang untuk alkohol di sini ada C-nya 1 2 3 4 5. Di sini ada gugus OH-nya. Di sini ada rantai C, di sini C-nya ada 2. Nah, di sini kita lihat
Misalnya nih dikasih soal nih, coba tentukan rantai tersebut termasuk gugus fungsi apa. Nah, karena di sini ada OH, berarti rantai gugus fungsi alkohol. Jadi untuk membuat penamaan dari struktur ini, maka harus ada aturannya. Nah, di sini kakak akan tuliskan penamaannya seperti apa. Jadi kalian harus hafal. Yang pertama itu menentukan rantai terpanjang. Nah, menentukan rantai terpanjang. Nah, kalau kita lihat dari sini, rantai terpanjangnya di mana? Coba kita lihat. Jadi, menentukan rantai terpanjangnya itu kita lihat pada rantai utamanya. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai 5. Jadi jangan dibalik ya. Contohnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan seperti itu. Jadi penamanya itu dari ujung pertama ke ujung terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Sama 5. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Jadi, atau bisa saja nih dari belakang. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3. Ini hanya 3, berarti bukan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pokoknya berarti rantai terpanjangnya itu sebanyak 5. Nah, untuk menentukan rantai terpanjang ini juga ada aturannya, yaitu harus melalui gugus fungsi. Jadi tidak sembarangan penulisan menentukan rantai terpanjangnya, harus melalui gugus fungsi. Harus memiliki gugus fungsi. Nah, gugus fungsi OH sudah ya, sudah memiliki, berarti bisa saja 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 2, jadi kita bingung mau pilih yang mana. Nah, itu ada juga peraturannya, yaitu cari cabang terbanyak. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya ada 1. Kalau dia lurus 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya ada 2. Berarti kakak harus milih yang rantai utamanya itu adalah bagian ini. Karena dia memiliki 2 cabang dan juga sudah melalui gugus fungsi. Ini juga sudah melalui gugus fungsi, tapi cabangnya hanya 1. Jadi pilih yang ini saja. Aturan yang pertama itu menentukan rantai terpanjang. Nah, jika kita sudah menentukan rantai terpanjangnya, itu sebanyak 5 ya. Kita tentukan dulu berapa banyak C-nya yang paling panjang. Nah, setelah itu kita harus melalui gugus fungsi. Si rantai terpanjangnya itu harus melalui gugus fungsi. Nah, kita lihat rantai terpanjang mana yang melalui gugus fungsi. Nah, kalau udah melalui gugus fungsi, berarti yang lainnya tereliminasi. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5 tidak melalui OH, berarti itu tidak rantai utama. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 melalui gugus fungsi, berarti dia sudah rantai terpanjang. Nah, kemudian cari cabang terbanyak. Nah, cabang terbanyak itu ada pada yang ini. Nah, yang kedua itu untuk penamaannya di mana pemberian nomor dekat dengan gugus fungsi jika sama dekat dari kiri atau dari kanan, maka lihat cabang terdekatnya. Nah, di sini pemberian nomor dekat dengan gugus fungsi. Contohnya ini kan
1, 2, 3, 4, 5. Yang dekat dengan gugus fungsi kan dari sini. Sedangkan kalau dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Ke nomor 4 dia baru dekat dengan gugus fungsi. Kemudian jika sama dekat dari kiri atau dari kanan, maka lihat cabang terdekatnya. Nah, cabang terdekat 1, 2, ini kan cabang terdekat. Berarti dia dekat dengan nomor 2 kalau hitung dari sini ya. Tapi kalau hitung dari sini 1, 2, 3, berarti cabang terdekatnya ada 3 di nomor 3. Jadi, mana yang harus kita pilih penomorannya untuk rantai utamanya? Nah, karena gugus fungsinya tidak sama dekatnya, berarti langsung saja penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semisal nih gugus fungsinya ada di nomor 3, berarti penomorannya 1, 2, 3, 1, 2, 3 di sini. Berarti dia kita lihat rantainya lebih dekat dari kiri atau dari kanan. Kan rantainya lebih dekat dari kanan, berarti penomorannya mulai dari sini. Oke, untuk penamaan yang ketiga itu urutkan abjad dari cabangnya. Urutkan abjad dari cabangnya. Nah, kita harus mengurutkan abjad dari cabangnya. Nah, di sini pertama kita namakan dulu rantai utamanya. Ini ada 5, berarti nama rantai utamanya yang ini. Sedangkan yang untuk induknya itu ada penamaan untuk alkohol berakhiran kata 0. Berarti induknya ini ada 5, berarti penta, berarti namanya pentanol. Sini ya, pentanol. Nah, si pentanol 0 ini gugus fungsi 0, berarti gugus fungsinya berada pada nomor 2. Berarti kita tuliskan di sini 2. Kita buat 2. Kemudian cabang dari rantai utama itu ada 2. Itu ada yang ini, yang ini. Nah, ini karena dia memiliki 2C, 2, berarti dia etil. Etil. Ini hanya 1, berarti metil. Nah, tadi sudah kakak jelaskan bahwasannya penamaan cabang itu dengan mengurutkan abjad dari cabangnya. Nah, ini ada E, sedangkan ini ada M. Berarti dulu abjad E daripada M. Berarti kita tuliskan sini. Ini kan di nomor 3 cabangnya, berarti 3 etil. Kemudian 4 metil. Ini nomor-nomornya ini harus kita tuliskan ya, agar kita tahu di nomor berapa etil pada rantai utama dan di nomor berapa metil pada rantai utama. Nah, ini kenapa ada strip atau pemisah ya, pemisah. Ini untuk memisahkan antara nomor dengan penamaannya. Oke. Jadi sudah mengertikah sampai di sini untuk penamaan? Yang pertama itu menentukan rantai terpanjang, yang kedua pemberian nomor yang dekat dengan gugus fungsi, dan yang ketiga mengurutkan abjad dari cabangnya. Berarti kita lihat ini. Yang pertama kita tentukan dulu rantai utama. Cara menentukannya harus melalui gugus fungsi, yang melalui gugus fungsi, kemudian yang dekat dengan rantai cabang. Kemudian memberikan nomor agar kita tahu untuk memberikan nama untuk penomoran rantai cabangnya. Nah, untuk induk kedua, yang kedua itu ada ether untuk nama trivialnya, sedangkan untuk yang nama eupaknya alkoksi alkana. Nah, untuk rumus kimianya ada CnH2n ditambah 2O, sama ya dengan yang tadi, yang untuk alkohol. Nah, untuk gugus fungsi sendiri yaitu ada O. Nah, di sini kita harus buat untuk membedakannya, yaitu di sini ada R aksen, yang di sini untuk R. Ini untuk yang pendek, sedangkan ini yang untuk panjang. Yang RO ini, R aksen O ini untuk
alkoksi. Alkoksi ya. Sedangkan ini untuk alkana. Nah, sekarang kakak kasih contoh. Nah, sini kita lihat cara menentukan yang mana alkoksi dan alkana. Kan di sini tadi yang alkoksi itu rantai terpendek, berarti yang rantai terpendek ada ini. Sedangkan rantai terpanjangnya ada ini alkana. Nah, untuk penamaannya sering kali ya kita langsung membuat namanya dari sini 1 2 3. Nah, kalau yang benarnya itu harus rantai terpanjang. Contohnya nih dari 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3. Jadi yang terpanjangnya itu ada 4. Jadi saya biasanya menamakannya rantai utamanya ini. Ini ya. Jadi kita namai saja yang ini etoksi karena dia rantai C-nya ada 2. Etoksi. Ini metil. Ini juga metil. Nah, untuk penamaan pada yang alkana ini kita melihat dulu rantai utamanya kan udah kita dapat nih. Nah, sekarang kita buat penomoran. Nah, penomorannya itu yang pertama kita lihat dulu yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, ini yang terdekat gugus fungsi 1 2 3 4 berarti pada nomor 2. Kalau dari sini 1 2 3 dia pada nomor 3, berarti dia pada yang penomorannya mulai dari sini 1 2 3 4. Nah, seringkali kalian membuat penomoran itu yang terdekat dengan cabang, sedangkan pertama itu harus melihat dari gugus fungsi dulu. Jadi kalau gugus fungsinya tidak berada di tengah, berarti langsung saja ini 1 2 3 4. Nah, sekarang kita masuk ke penamaannya. Nah, yang penamaannya di sini penamaannya yang ini etoksi pada nomor berapa? Etoksi pada nomor 2, berarti langsung saja 2 etoksi. Jadi yang pertama itu harus yang alkoksi dulu ya, berarti 2 etoksi. Kemudian yang ini cabangnya berada di nomor 3 dan ada 2 metil, berarti 3,3. Kalau 2 itu tadi apa? Di, berarti 3,3 di metil. Nah, ini rantai utamanya tadi ada 4, berarti 4 itu butana. Karena alkana ya, berarti butana. Kenapa di sini tidak diberi nomor? Kan tadi yang untuk alkanol sama alkohol itu kan diberi nomor, sedangkan ini tidak diberi nomor karena yang nomor 2 ini sudah berada di sini. Jadi itu sudah mewakili. Jadi yang dituliskan nomor itu pada rantai utamanya itu pada bagian alkoksi. Nah, kita masuk ke yang ketiga yaitu aldehid. Untuk iupaknya ada alkanol. Rumusnya CnH2nO. Kalau C-nya ada 5 berarti hanya 10. Seperti itu ya. Untuk gugus fungsinya ada C OH. Nah, kita kasih contohnya. Nah, kita kasih contoh C. Ini contoh aldehid ya. Aldehid C-nya ada berapa ya? Kita lihat di sini. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini biasanya yang untuk aldehid itu penomorannya pasti dari sini. Nomor satunya pasti dari sini. Karena si C ini kalau semisal kalian buat rantainya di sini nggak boleh. Gara-gara C itu tangannya sudah 4 di sini. Karena C itu hanya bisa tangannya 4.
Nah, kita lihat, langsung saja kita hitung nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Berarti yang paling panjang itu adalah ini. Nah, kalau semisal kita buat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. C-nya ada 7 ya. Dari sini sampai ke sini, tetapi dia tidak melalui gugus fungsi, berarti ini salah ya. Berarti penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantai utamanya udah pasti ya dari sini ya. Sekarang kita kasih penomoran. Nah, kita tentukan dulu cabangnya ini metil, yang ini etil, yang ini isopropil. Nah, tadi kan penamaan pada alkohol itu kan kita mulai dari rantai terpanjang. Sekarang kita mulai dari cabangnya aja ya, biar lebih teratur. Yang pertama, nah untuk penamaan cabangnya itu kita lihat dari abjad M, E, S. Nah, berarti pertama E dulu ya. Berarti etil itu berada pada nomor 2. Berarti 2 etil. Terus kemudian setelah E, I, 3. Ini nomor 3. Isopropil. Kemudian nomor 4 metil. Nah, sekarang ke rantai utamanya. Rantai utamanya ada berapa? 6. Berarti kalau 6 dia itu heksa. Heksa berakhiran ol, heksanol. Berarti dia heksanol. Kemudian apakah kita butuh penomoran dikasih nomor 1? Tidak usah ya, karena dia kalau untuk aldehid itu pastinya penomorannya itu dari sini. Berarti langsung saja heksanol. Jadi seperti itu penomoran yang untuk gugus fungsi aldehid. Oh ya, untuk ini kenapa kita tidak kasih strip? Karena yang ini kan huruf dengan huruf, jadi tidak usah. Seandainya ini tadi ada angka, berarti kita kasih strip. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kakak kasih nomor 1 C, sini ada OH, sini ada OH, C. Nah, ini. Sekarang kita lihat ya, soal ini ada gugus fungsinya ada 2. Ini. Nah, sekarang kita pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Yang paling panjang itu yang ini ya. Langsung saja kakak bilang yang paling panjang itu ini. Kemudian langsung kita kasih penomoran. Kalau kita kasih penomoran dari sini 1, 2, 3. Pada nomor 3 pertama jumpa gugus fungsi. Kalau yang dari sini 1, 2, berarti penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk gugus fungsinya itu ada ini, ada cabang ya, ada cabangnya 2, berarti ini metil. Oke, langsung saja. Berarti penamaannya 34 dimetil. Kemudian ini kan gugus fungsinya ada 2, berarti pada nomor 2, 3. Nah, ini rantai utamanya ada 5C, berarti kalau 5 penta. Kita menulisnya bukan pentanol karena gugus OH-nya ada 2, berarti pentadiol. Kenapa karena dia ada 2 gugus fungsinya. Kalau dia 3 berarti pentatriol. Kalau dia 4 pentatetradiol, tetraol. Oke, mungkin seperti itu untuk penamaan pada contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita kasih contoh lagi yang kedua. Di sini
Nah, ini coba kita lihat. Untuk ini kan ada dua, ini ada gugus aldehid yang dimana gugusnya ada dua. Kan tadi kita bilang kalau penomorannya langsung saja dari sini, tapi ini ada dua. Nah, untuk melihat penomorannya, ini kan lebih dekat dengan gugus fungsi, dengan cabang. Kalau dari sini kan dia nomor 3, kalau di sini nomor 2, berarti langsung saja untuk rantai utamanya ada ini. Jadi langsung 1, 2, 3, 4. Berarti kita penamaannya ini ada 2 metil, ada 1,4, rantainya ada 4, berarti buta. Ini ada 2, berarti butadial, karena penamaannya iupaknya ada alkanal, berarti butadial. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu pada yang keempat adalah gugus fungsi asam karboksilat. Nama iupaknya asam alkanoat. Rumusnya CnH2nO2. Ini alkena ya. Nah, untuk gugus fungsinya sendiri RCOOH. Nah, kita kasih contoh C. Nah, di sini gugus fungsinya di akhir ya. Oke, kemudian bisa saja seperti ini. C. Nah, sini C. Nah, selanjutnya yang keempat kita akan membahas yaitu tentang yang kelima, yaitu ester dengan iupaknya alkil alkanoat. Nah, rumusnya sama dengan asam karboksilat, yaitu CnH2nO2. Nah, gugus fungsinya yang ini, si OH ini kita ubah jadi R aksen. Berarti R aksen ini merupakan rantai terpendek, sedangkan si R ini rantai terpanjang. Nah, kita buat contohnya. CCO. Nah, jika kalian jumpai yang seperti ini, gugus fungsi yang seperti ini adalah gugus fungsi dari ester. Kemudian bisa saja diubah ya. CCOC. Nah, ini kenapa nggak bisa di sini dibuat cabangnya? Karena si C sudah 4 tangannya. Jadi ini gugus fungsi dari ester. Nah, sekarang yang untuk yang kelima, yang keenam ada gugus fungsi dari keton, iupaknya alkanon. Kemudian rumus kimianya ada CnH2nO. Kemudian untuk gugus fungsinya R aksen di sini. Oke, kita buat contohnya. Sini ada O, C atau
C. Sini gugus fungsinya yang ini. Atau kita buat contoh ya biar lebih mudah dipahami. Kita buat di sini contoh tata nama. Kita buat soalnya ini termasuk gugus fungsi apa? Nah, kita lihat di sini gugus fungsi ini sama dengan gugus fungsi ester yang ini. Mohon maaf, yang ini yaitu RJOOR, sama kan? Oke, berarti ini termasuk gugus fungsi ester sehingga namanya menjadi yang ini. Sebelumnya kita harus menentukan rantai utama, dimana rantai utamanya itu jika kita hitung langsung saja ini ya. Kita tulis ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini ada etil. Kalau dia 4 berarti kalau penamaan ester kan berakhiran noat, berarti butanoat. Sini butanoat. Nah, langsung aja penamaannya. Ini tidak usah dibuat nomornya, berarti langsung saja etil. Ini kan nomor 1, berarti langsung butanoat. Oke, contoh yang kedua. Sini ada ini yang pertama ya. Yang kedua C. Ini Nah, sekarang untuk menentukannya, yang pertama kita lihat dulu berapa jumlah rantai utamanya. Di sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, berarti ada 7. Kalau ada 7 berarti dia hepta ya, hepta. Dia 7. Berarti yang ini 7. Untuk melihat penomorannya, berarti kita melihat gugus fungsi yang terdekat. Dari sini 1 2 3 3, 1 2 3 4 5, berarti langsung saja ya. Berarti penomorannya mulai dari kiri. Oke, sini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti karena ini cabangnya ada 4, metil ya, metil. Berarti kita tulis nomor berapa aja? 2 4 4 5 1 2 3 4. Berarti kalau 4 itu tetrametil. Terus untuk rantai utamanya yaitu gugus fungsinya ada di nomor 3. Berarti 3 tadi kan ada rantai utamanya ada 7, berarti heptanon. Mengapa berakhiran non? Karena dia merupakan gugus fungsi dari keton. Baik, mungkin sekian dulu untuk pemaparan tentang tata nama senyawa pada senyawa karbon. Yaitu ada 6 ya gugus fungsi. Yang pertama tadi ada alkohol, yang kedua ada eter, yang ketiga aldehid, yang keempat ada asam karboksilat, yang kelima ester, dan yang keenam keton. Semoga adik-adik semua dapat memahami seperti apa rumus atau gugus fungsi dari senyawa karbon yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, sekian dan terima kasih.